Inilah aksi kejar-kejaran antara anggota Satlantas Polres Sukabumi Kota dengan sebuah truk di Jalan Raya Sukabumi Cianjur, Sukalarang, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kejadian bermula saat mobil truk yang dikendarai DS melaju secara ugal-ugalan dari arah kota Sukabumi menuju Cianjur. Saat akan diberhentikan petugas, sopir truk justru tancap gas dan kabur menuju Cianjur. Warga yang kesal berusaha menghakimi sang sopir truk, namun berhasil dihalangi oleh petugas. Menghimbau maupun menginfokan ke pihak pengemudi truk kolot diesel tersebut untuk melewati jalur selatan. Tetapi dari si pengemudi tidak mengindahkan perintah dari pihak kepolisian dan terjadi pengejaran yang bikin atau membuat gaduh di masyarakat. Tapi di Jalan Sukabumi Cianjur, pihak kepolisian berhasil mengamankan pengemudi tersebut dan sampai saat ini masih dalam tahap penyelidikan. Selain sopir, polisi juga mengamankan truk sebagai barang bukti. Kasus tersebut kini ditangani unit Gakum Satlantas Polres Sukabumi Kota. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pengangkut girder flyover ambruk diduga karena kesalahan komunikasi antar. Batnya kereta api Babaranjang yang melintas dari daerah Palembang menuju Muara Enim tertimpa pada bagian gerbong. Gerbong yang tertimpa pun rusak berat. Kejadian berawal saat petugas usai menaikkan girder ke atas dan launcher akan menggeser girder dari titik pertama ke titik kedua. Namun miskomunikasi terjadi saat girder akan digeser ke titik kedua. Miskomunikasi di pihak erektor launcher antara Adman 1 dan Adman 2 sepertinya ada yang terlalu cepat untuk mengangkat balok tersebut sehingga terjadi ketidakseimbangan sehingga berpengaruh kepada launcher gantry tersebut sehingga dia tidak seimbang, guling ke kanan kebetulan ada kereta di bawah. Saat ini gerbong kereta sudah digeser agar lalu lintas kembali lancar. Sementara 7 orang korban langsung dilarikan ke rumah sakit, 1 diantaranya meninggal dunia. Dari Muara Enim, Sumatera Selatan, Edwin Syah Satria, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga karena korsleting listrik, rumah warga di Balikpapan, Kalimantan Timur terbakar. Sementara itu di Cakung, Jakarta Timur, 3 unit ruko pengepul pakaian bekas ludes terbakar. Info bencana Kota Balikpapan, api membesar, Jalan Banjar Gunung Sari, segera, padamkan PLN, hidran terdekat dibuka, segera. Api dengan cepat membesar dan membakar 1 unit rumah warga di Jalan Banjar Gunung Sari, Balikpapan, Kalimantan Timur pada Rabu malam. Api nampak berkobar hebat di lantai 2 bangunan rumah permanen ini. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun api diduga berasal dari korsleting listrik. Api berhasil dipadamkan dalam waktu sekitar 20 menit setelah petugas pemadam kebakaran mengerahkan 8 unit mobil damkar ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dari peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Di ruko penggilingan, saya terbakar 2 ruko monitor. Sementara itu di Jalan Pusat Industri Kecil, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, 3 unit ruko pengempul pakaian bekas ludes terbakar pada Kamis pagi. Banyaknya material yang mudah terbakar sempat menyulitkan pemadaman. Api berhasil dipadamkan setelah 1 jam proses pemadaman dengan mengerahkan 6 unit mobil damkar. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun api diduga berasal dari korsleting listrik. Yang kebakar kita lihat dari ini ada 3 ruko setengah lah, ada 2 ruko setengah. Penyebabnya udah diketahui, Bang? Penyebabnya sementara arus pendek. Sementara kita prediksi arus pendek. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai 1 miliar rupiah. Dari Tim Liputan iNews melaporkan. Hujan deras yang melanda sebagian wilayah di Provinsi Lampung sejak Kamis siang mengakibatkan pemukiman warga terendam banjir. Sementara di Cirebon, Jawa Barat, banjir juga masih merendam pemukiman warga sejak kemarin.
Hujan deras yang melanda sebagian wilayah Provinsi Lampung sejak Kamis siang mengakibatkan permukiman warga terendam banjir. Khawatir air semakin besar, sebagian warga yang masih terjebak banjir di rumah mereka menyelamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Tidak hanya itu, sejumlah kendaraan yang nekat menerobos arus banjir juga mogok. Iya, mau pulang ke dalam, tapi ada banjir. Nggak bisa lewat? Nggak bisa. Berapa meter kira-kira Mbak? Oh, jauh gitu. Ada 1 meter Mbak? Lebih. Lebih 1 meter lebih? Iya, ke belakang juga, tadi kan muter ke belakang. Udah banjir juga, udah nggak bisa. Sementara di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, banjir luapan Sungai Ciberes dan Sungai Cisanggarung masih menggenangi permukiman warga di sejumlah desa. Meski berangsur surut, namun ketinggian air masih berada di kisaran 40 hingga 50 cm. Warga berharap ada normalisasi sungai untuk mencegah terjadinya banjir susulan. Saat ini, warga di sejumlah desa yang rumahnya masih terendam banjir membutuhkan bantuan berupa air bersih dan makanan siap saji. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ibu kandung korban atau terduga pelaku pembunuhan terhadap anak kandung berusia 5 tahun ini sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Hasil visum sementara terdapat 20 luka tusuk di tubuh korban. Kita belum melakukan gelar perkara, nanti masih kita taruh pendalaman, jadi kita masih terduga sebagai pelaku. Barang bukti yang bisa ditemukan? Barang bukti yang ditemukan berupa sebilah pisau, sedangkan untuk hasil pemeriksaan visum sementara bahwa terdapat sekitar 20 luka tusukan di tubuhnya. Motifnya apa Pak? Motifnya nanti masih akan pendalaman, tapi hasil wawancara sementara bahwa ya terduga. Rumah pengusaha pakaian dalam Hanan Supangkat digeledah penyidik KPK. Dari hasil penggeledahan, penyidik mengamankan sejumlah uang. 12 orang penyidik mulai menggeledah rumah Hanan sejak pukul 21.30 waktu Indonesia Barat Rabu malam. Mereka masuk ke dalam rumah dengan membawa alat penghitung uang dan 2 buah koper. Saat keluar dari rumah Hanan, penyidik KPK membawa koper dengan label segel KPK. Tak hanya itu, penyidik juga membawa sebuah box yang ditutup rapat. Hanan sebelumnya sempat diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang menjerat mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Ratusan mahasiswa terlibat bentrok dengan aparat kepolisian saat aksi demo beras mahal dan tolak impor beras.